Veteran Putra Onsu, Thalia Putri Onsu, dan Tania Putra Onsu tidak setuju kalau Bunda Sarwendah menikah lagi. Bahkan veteran sampai rela melakukan hal ini untuk memberikan proteksi maksimal kepada bundanya. Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya, yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Oke sahabat Onsu, pasti kalian pernah mendengar cerita dari Bunda Sarwendah bahwa setiap kali Bunda ada di rumah dan ada anak-anak di situ, maka mereka itu nggak akan pernah mau jauh-jauh dari Bunda mereka, baik itu Onyo, Cici, dan juga Tania. Mereka itu seperti akar dan pohon yang nempel terus. Dan ada satu fakta yang diungkapkan oleh Bunda Sarwendah. Sejak perpisahannya dengan Ayah bin Onsu, Bunda Sarwendah sedih, terpuruk, bahkan sering nangis. Jadi bagi kalian yang mengatakan bahwa Bunda Sarwendah nggak pernah sedih, Bunda Sarwendah nggak pernah nangis, kalian itu salah besar. Justru sebaliknya, Bunda Sarwendah merasakan kesedihan, Bunda Sarwendah benar-benar terpuruk. Tapi kalau Bunda Sarwendah lagi sedih atau nangis, itu nggak pernah di depan anak-anaknya. Nggak pernah. Karena Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah sudah komitmen untuk tidak menunjukkan kesedihan mereka di depan anak-anak mereka. Karena pasti mereka akan bertanya, apalagi anak-anak ini kritis semua. Bunda kenapa nangis? Bunda kenapa bersedih? Dan bahkan bisa mempengaruhi mental dari mereka sendiri. Biasanya kalau Bunda itu nangis di kamar mandi atau di toilet, disitulah beliau meluapkan segala emosi, kekecewaan, kesedihan. Tapi lama-kelamaan anak-anaknya ini tersadar dan mereka curiga, kenapa ya kalau Bunda itu ke kamar mandi lama banget keluarnya, gak biasanya seperti yang dulu. Anak-anak itu kritis kan, jadi mereka itu tahu kalau ada suatu kebiasaan dari Bunda Sarwendah yang berubah. Inilah hebatnya naluri dari seorang anak, naluri dari trio Kurcils. Kalau mereka merasa ada yang tidak beres dengan orang tua mereka, mereka pasti tahu, termasuk kebiasaan dari Bunda Sarwendah yang berubah. Makanya akhir-akhir ini kata Bunda Sarwendah, setiap kali beliau ke kamar mandi, baru beberapa menit anak-anaknya sudah gedor-gedor pintu. Bunda cepat keluar, Bunda cepat keluar. Mereka meminta Bunda Sarwendah nggak boleh lama-lama di kamar mandi, jadi harus cepat-cepat keluar. Karena mungkin mereka tahu kalau Bunda itu sedang melakukan sesuatu. Mungkin mereka juga tahu kalau Bunda mereka itu nangis di kamar mandi. Hanya saja Bunda nggak mau nunjukin ke mereka gitu ya. Kalau Onyo pasti sudah paham soal hal ini. Berikutnya soal rasa kekaguman dari Dr. Richard kepada Bunda Sarwendah. Di podcastnya bersama Dr. Richard, di sini Bunda Sarwendah menjelaskan tentang perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang single parents, kemudian sebagai businesswoman, dan kesemuanya itu berjalan beriringan tanpa kecolongan satupun. Maksudnya semua dijalankan dengan baik dan beriringan. Dimulai dari Bunda bangun subuh, masakin sendiri bekal untuk anak, masakin sendiri sarapan untuk anak-anak. Gara-gara hal ini kemarin kan sempat viral, kata sebagian netizen, Bunda itu hanya sekedar pencitraan. Nggak mungkin Bunda sendiri bangun subuh-subuh untuk masak bekal dan juga sarapan untuk anak-anak. Jadi mereka menuduh bahwa itu hanya sekedar kebutuhan konten. Kita yang ngikutin setiap hari kegiatan dari Bunda Sarwendah hanya bisa tertawa, hahaha. Karena kita yakin bahwa Bunda Sarwendah melakukan itu secara sendiri. Contoh kecilnya, anak-anaknya ini bisa tahu kalau makanan ini yang masak Bunda atau enggak. Padahal kata Bunda, resepnya sudah ditulis di buku, ada buku khusus. Perbumbuan juga sudah berapa sendok untuk bumbu ini, berapa sendok untuk bumbu itu semua sesuai takaran yang ditetapkan oleh Bunda. Tapi rasanya berbeda. Contohnya nasi goreng. Onyo bisa tahu, oh ini Bunda yang masak. Oh ini bukan Bunda yang masak. Mereka bisa tahu loh. Ini saja menjadi salah satu bukti bahwa Bunda Sarwendah itu masak sendiri untuk anak-anaknya. Kemudian ada momen pillow talk yang rutin dilakukan oleh Bunda Sarwendah setiap malam. Pada saat live dan waktunya untuk nidurin anak-anak Thalia dan Tania, Bunda Sarwendah ke kamar, kemudian cerita-cerita ke mereka, mereka bertanya, Bunda menjawab. Itu namanya pillow talk. Dan kegiatan itu selalu rutin dilakukan oleh Bunda Sarwendah. Jadi anak-anak ini ngerasa bahwa perhatian dari orang tua itu tetap ada. Dari cerita Bunda Sarwendah, Dr. Richard sampai geleng-geleng kepala.
ada ungkapan rasa kekaguman. Kata Dr. Richard, saya baru tahu loh kalau ternyata Bunda Sarwenda ini adalah sosok ibu yang luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Richard, ini pertanyaan yang sensitif, ada sedihnya juga gitu ya. Bunda Sarwenda kan sudah berusia 35 tahun, tapi wajahmu itu masih seperti 20 tahun. Bunda ada rencana untuk menikah nggak? Nah, di sini Bunda Sarwenda menjawab dengan sangat bijak. Untuk saat ini belum ada kepikiran. Belum kepikiran untuk menikah lagi. Karena fokusnya saat ini adalah mengurus anak dan mencari uang. Tapi di sini Bunda melanjutkan, saya tidak bilang bahwa saya tidak mau menikah lagi ya. Karena kita tidak tahu jodoh itu bisa datang kapan saja, dari mana saja. Kemudian Dr. Richard bertanya lagi, apa sih syaratnya untuk bisa mendapatkan hati dari Bunda Sarwenda? Kemudian Bunda menjawab, ya harus bisa menaklukkan hati dari anak-anak. Harus bisa mengambil hati dari anak-anak dan juga keluarga besar Bunda Sarwenda. Seperti yang dilakukan oleh Airbird Onsu sebelumnya. Menurut Mimin, yang bisa menaklukkan hati anak-anak, yang bisa mengambil hati anak-anak, ada kok Bun. Nggak jauh-jauh. Setiap hari sosok ini selalu punya waktu untuk anak-anak, yaitu Airbird Onsu. Nggak usah jauh-jauh Bunda. Itu ada Airbird Onsu yang sudah memenuhi kriteria gitu ya. Kalaupun ada masalah-masalah sebelumnya, mungkin bisa diselesaikan dengan cara introspeksi diri, mengakui kekurangan masing-masing, dan mencoba untuk memperbaikinya. Karena nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Hari ini FYP Trans 7 menayangkan video pada saat host Deswita dan juga Raffi Ahmad bermain ke rumah baru milik Bunda Sarwenda dan anak-anak. Dan ada momen saat kedua host ini meminta untuk melihat keadaan wardrobe dari Bunda Sarwenda. Sesampainya di sana, Mbak Deswita ini tertarik dengan sebuah tas kecil yang berada di lemari khusus untuk tas mewah yang harganya mahal. Deswita tertarik kepada tas yang ukuran kecil, kemudian bertanya, ini siapa yang belikan Bun? Nah, kemudian Bunda pun menjawab, ini dari mantan suami. Kemudian host bertanya lagi, dibelikan dalam rangka apa Bun? Nah, kemudian di sini Bunda agak lupa, kemudian bertanya kepada Onyo, ini kira-kira dibelikan kapan ya Nyo? Dan di sini Onyo hafal, ini adalah hadiah ulang tahun dari ayah untuk Bunda pada saat masih tinggal di apartemen, dan itu dikasihnya tepat jam 12 malam. Kemudian Raffi Ahmad menambahkan seperti ini, guys, bagi kalian nanti yang pengen dekatin Sarwenda atau laki-laki yang mau mendekati Sarwenda, kalian harus mampu untuk membelikan tas yang mewah seperti ini. Dan kalian tahu respon Betan apa? Nggak mau. Nggak mau Bunda menikah lagi. Ada penolakan dari seorang Betan Putra Onsu. Terus hostnya berkata, Bundamu kan masih muda Nyo, masih ada kesempatan untuk menikah lagi. Tapi Onyo tetap tidak setuju kalau bundanya menikah lagi. Dan di sini Bunda mengatakan, bukan hanya Onyo, Talia dan Tania, mereka ini kompak untuk mengatakan tidak setuju kalau Bunda menikah lagi. Bahkan Onyo sampai rela untuk video call Bunda kalau bundanya ada kegiatan di luar atau ada pekerjaan di luar. Betul, itu sampai video call Bunda loh. Onyo memastikan tidak ada satu pria pun atau laki-laki yang berusaha mendekati Bunda di tempat syuting. Lihatlah bentuk protektif dari anak-anak kepada Bunda Sarwenda. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Sarwenda, kalau ada yang mau mendekati saya harus bisa menaklukkan atau bisa mengambil hati dari anak-anak saya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.